Indonesia dinilai memerlukan wajah-wajah baru untuk menjadi kandidat calon presiden alternatif pada pemilu 2014. Keterbatasan kandidat yang bisa digadang-gadang untuk menjadi bakal calon pemimpin nasional itu membuat sejumlah masyarakat sipil bergerak untuk mendorong munculnya sejumlah figur baru. Sejumlah tokoh sipil itu menggagas komunike bersama Peduli Indonesia atau KBPI untuk mencari calon pemimpin Indonesia alternatif. Dan untuk membahas hal itu telah hadir di Studio Berita 1 salah satu penggagas dari KBPI, Profesor Komarudin Hidayat. Prof Komar, terima kasih telah bersama kami di Studio Berita 1. Oke, Prof Komar, apa sebetulnya menjadi pertimbangan bahwa Indonesia ini membutuhkan bakal capres di luar partai yang kemudian yang tadi disodorkan oleh partai? Iya. Saya sungguhnya mencoba membaca aspirasi yang tumbuh dalam parpol maupun masyarakat. Masyarakat sendiri sungguhnya kecewa terhadap kinerja parpol. Dan masyarakat juga tidak terwakili oleh orang-orang parpol dan juga agenda parpol sebagian masyarakat ya. Kemudian demokrasi ini kan milik bersama. Dan kalau orang-orang yang duduk di lembaga legislatif kinerjanya tidak bagus dan kita tahu hasil evaluasi selama ini berapa produk undang-undang yang ada itu di review di samping kurang produktif dan itu menentukan satu kebijakan pemerintah yang rugikan rakyat. Sementara kemudian pemerintah sendiri membagi kapling-kapling departemen itu bagi parpol yang punya saham. Nah kami sebagai rakyat yang punya kedaulatan ini kan tidak bisa tinggal diam. Hei parpol, Anda itu wakil kami. Kami juga berkeringat, banyak orang-orang yang telah berkeringat, mereka juga telah teruji, punya prestasi. Apa tidak sebaiknya mereka dipertimbangkan? Oke. Artinya kemudian calon presiden yang ditawarkan oleh parpol sendiri menurut Anda belum bisa mewakili aspirasi masyarakat seperti itu. Apakah tapi kemudian kredibilitasnya seperti apa? Integritasnya seperti apa menurut Anda? Satu, bahwa kami juga ingin tahu apa sungguhnya yang konsep apa, pemahaman apa oleh calon-calon itu, sebab kami kan belum tahu. Kemudian juga kita juga akan tahu siapa pasangan-pasangannya. Misalnya sekarang ini yang sudah pasti itu kan Golkar mencalonkan Abu Rizal, Gerindra kemudian Prabowo, Hanura, Wiranto, yang lain kan belum. Kemudian PKB untuk mendongkrak suaranya, dia juga mencari menokohkan tokoh-tokoh walaupun belum resmi. Ada Yusuf Kala, ada Mahfud MD, ada Oma Irama. Ini kan punya dua makna. Satu, mereka ternyata memerlukan orang-orang masyarakat untuk mendongkrak karena mereka dianggap punya akar. Sisi lain, mereka berpikir bahwa ternyata di luar dirinya ada orang yang lebih berhak. Dalam kasus PKB sungguhnya kan menarik diamati. Prof Komar, ini berbicara mengenai tokoh. Lazimnya pemimpin nasional yang disodorkan berasal dari parpol ataupun militer. Tapi dari nama-nama capres alternatif yang ditawarkan ataupun yang ditantang oleh KBPI ini ada nama seperti dari profesional, birokrat, intelektual, akademisi. Apa kemudian yang membuat tokoh-tokoh di luar parpol dan juga militer tidak ada dalam nama-nama yang kemudian ditantang ataupun disodorkan oleh KBPI? Ya, ini hanya sebagai satu tawaran. Di luar 19 itu banyak juga. Dan itu bisa diuji. Tapi paling tidak kami ingin mengatakan, janganlah parpol merasa paling berkeringat. Jangan kemudian mereka yang memonopoli membentuk pemerintahan ini. Kemudian saya juga ingin mengajak bahwa masyarakat, tokoh-tokoh intelektual itu jangan diam saja. Misalnya dari pengalaman yang lalu ada berapa nama-nama yang tidak pantas kok duduk di legislatif itu. Nah kemudian kalau intelektual hanya diam saja, ya kemudian apa tanggung jawab politiknya? Untuk KBPI sendiri bagaimana kemudian mekanisme penjaringan sehingga walaupun ada tokoh-tokoh lain yang memang juga memadai untuk menjadi pemimpin nasional tapi mengerucut menjadi hanya 19 nama saja seperti itu? Ya kami punya data, kami mengkaji, jadi kami bisa pertanggungjawabkan orang-orang itu sudah terbukti ya. Ke depan ya bayangan saya bahwa tokoh-tokoh yang sukses di daerah itu idenya kan gini,
otonomisasi ide dasarnya itu kan mendekatkan layanan birokrasi pada rakyat. Kedua, menyemai agar muncul tokoh-tokoh daerah yang banyak kompetisi. Tapi hasilnya kan mengecewakan sebagian besar. Tapi dari sekian banyak itu toh ada yang tokoh-tokoh bagus. Ke depan dari daerah-daerah yang sudah punya prestasi teruji, ini bisa diangkat kepada tataran nasional. Contoh yang real Jokowi. Siapa dulu kenal Jokowi? Nyatanya dari Solo. Walaupun Jokowi tidak ada dalam nama 19 nama itu ya Pak? Iya, ya? sekarang kan dia belum dicapreskan kan? Oke, baik. Prof. Komar, kita harus tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, bagaimana tanggapan Parpol terkait gagasan untuk mencari capres alternatif? Kita sudah terhubung dengan politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya. Mas Tantowi, bagaimana tanggapan dari Parpol sendiri mengenai capres alternatif, terutama kemudian yang sudah disodorkan oleh KBPI ini? Ya, sebenarnya saya tadi mendengar juga apa yang disampaikan oleh Mas Komarudin ya. Saya sependapat. Artinya itu bahwa makin banyak calon yang ditawarkan, sesungguhnya itu semakin baik. Artinya rakyat itu diberikan banyak pilihan, kemudian diberikan wacana-wacana yang berbeda. Nah, itu kan tentu akan memperkaya kontestasi itu sendiri. Namun permasalahan kita sekarang ini kan kita diatur oleh undang-undang. Sehingga yang berhak maju itu sesuai dengan undang-undang hanyalah calon yang diusulkan oleh partai politik, kemudian dipersempit lagi yang mempunyai 20% suara di parlemen. Oke, Mas Tantowi, jika Anda katakan semakin baik, semakin memperkaya, apakah dari partai ataupun dari Golkar sendiri akan mau berimprovisasi untuk menemukan pemimpin nasional kemudian selain ketua umumnya seperti itu? Ya terus terang saja, Fitri, saya orang partai, jadi harus patuh pada peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa undang-undang itu harus kita dukung, harus kita amankan. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, ada benarnya juga bahwa 20% yang diamanat oleh undang-undang itu adalah dalam rangka memperkuat sistem presidensial kita. Jadi memang akan sangat comfortable, katakanlah demikian, bagi presiden terpilih apabila nanti dia mendapatkan dukungan yang signifikan dari segi suara di parlemen. Nah, bayangkan saja kalau saya mengaca kepada hubungan antara eksekutif dengan legislatif sekarang, saya membayangkan apabila misalnya presiden itu berasal dari partai yang kecil, atau mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Komarudin tadi bahwa sewaktu-waktu nanti presiden itu berasal dari non-partai, artinya itu calon independen. Nah, maka yang harus kita perhitungkan juga itu adalah bagaimana hubungan antara eksekutif dengan legislatif dengan dalam suasana seperti itu. Oke, Mas Tantowi, tadi Prof. Komar juga mengatakan ini Parpol jangan kemudian mendominasi ataupun memonopoli dan hanya merasa berkeringat sendiri seperti itu. Ada banyak tokoh-tokoh lain yang dianggap layak untuk maju sebagai bakal calon presiden. Apakah dari Golkar sendiri kemudian berani mengambil ataupun mempertimbangkan capres-capres alternatif ini untuk maju sebagai capres dari Partai Golkar seperti itu? Iya, sampai saat ini kita masih tetap memegang hasil dari Rapimnas 2 tahun yang lalu. Artinya bahwa calon dari Partai Golkar adalah Ketua Umum kami, Bapak Abu Rizal Bakri. Dan sampai saat ini ya vote call kita akan mendorong beliau menjadi presiden. Oke. Baik, Mas Tantowi, kita kembali ke Prof. Komar. Prof. Komar, tadi Mas Tantowi me-underline-kan bahwa undang-undang seperti itu, di mana kemudian capres ataupun cawapres ini memang harus dari partai politik, tidak bisa kemudian dia diusung dari independen seperti itu. Dia sebagai kader partai harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya dia bukan kader yang baik gitu. Tapi paling tidak dia kan cukup paham bahwa itu perlu di-challenge calon-calon yang ada itu. Jadi men-challenge itu berarti juga sebenarnya memberikan kontribusi pemikiran. Sehingga nanti kalau rakyat, loh ini calon-calon luar kok pikirannya kok lebih bagus, lebih paham ya. Ini kan mendorong, membuat calon orang partai harus berpikir, belajar, bekerja lebih keras lagi. Tapi nampaknya parpol-parpol saat ini lebih tidak menjawab tantangan seperti itu dan tetap kemudian kukuh untuk memajukan ketua umumnya sebagai calon presiden seperti itu.
Saya percaya ya bahwa semua calon-calon itu sekarang mereka juga memperhatikan, mengkaji aspirasi-aspirasi dari siapa saja. Sebab bisa saja seseorang itu menang secara yuridis, tapi kalau secara moral intelektual tidak mendapatkan dukungan penerimaan dari kalangan civil society, itu juga rapuh loh. Jadi saya percaya bahwa mereka juga mendengarkan. Nah misalnya gini, saya setuju ya bahwa yang bagus itu memang antara eksekutif legislatif itu jangan kemudian disibukkan oleh pertengkaran saling menyandra seperti yang ada sekarang ini. Tapi satu hal yang saya ingin katakan adalah bahwa kita ingin wacananya, mekanismenya, orangnya yang berbobot. Karena kalau salah pilih, salah program, itu yang sengsara kita semuanya. Saya ingin mengatakan enough is enough. Oke, baik, tanggapannya Mas Tantowi dari pernyataan Prof. Komar. Ya sebenarnya dikotomi orang partai non partai itu sudah tidak berlaku lagi dalam konteks sekarang. Artinya bahwa partai politik itu sebagai kawah candra di muka calon pemimpin bangsa juga banyak menghasilkan tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang pantas dan siap untuk memimpin negara ini. Nah, cuman memang kan ada stigma yang berkembang di masyarakat, dan ini ya kita ketahui dan kita sadari bahwa seolah-olah dikondisikan kader-kader yang ada di partai politik itu banyak yang katakanlah belum pantas, tidak qualified untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Ada memang patut diakui betul seperti itu, tapi kan tidak bisa kita generalisasi. Ada juga tokoh-tokoh partai yang sesungguhnya itu pantas, qualified, kemudian dari segi jam terbang, pengetahuan memang pantas dan sudah waktunya untuk memimpin bangsa, ya kan? Baik. Kita lihat saja lah beberapa pemimpin kita. Oke, baik. Tapi kita harapkan mungkin Golkar bisa menjadi partai pelopor yang bisa menjawab tantangan untuk memajukan tokoh lain yang kemudian alternatif dan dianggap memang layak untuk menjadi pemimpin Indonesia. Seperti itu, Mas Tantowi. Mas Tantowi, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog akan kembali kami lanjutkan masih bersama Profesor Komarudin Hidayat. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Prof. Komar, ini dari 19 nama calon alternatif menurut versi dari KBP ini, apakah nanti ini akan mengerucut menjadi satu orang atau ini KBP menawarkan ada 19 nama loh yang kemudian layak menjadi dipertimbangkan menjadi capres alternatif? Saya mengharapkan orang-orang itu ada yang sanggup atau kalau tidak mereka kita dorong untuk tampil dalam membangun wacana publik. Sehingga kemudian ikut mematangkan, mendewasakan, memperdalam untuk mengidentifikasi berbagai problem tantangan bangsa. Sebab ke depan rakyat itu memilih pemerintahan. Bukan hanya presiden, bukan wapres, tapi pemerintahan. Nah kalau kita bicara pemerintahan, orang-orang yang kita pilih tadi itu layak untuk ikut serta. Dan kedua, kalau toh tidak ikut serta, tapi pikiran-pikirannya layak didengarkan. Sekarang kita bertanya, partai itu punya mekanisme tempat betulkah melahirkan negarawan, kerja ideologis atau tidak? Sebagian kan orang ragu kinerja partai betulkah melahirkan negarawan. Coba misalnya gini, tiba-tiba ada orang bisnismen tiba-tiba menjadi posisi elit di partai dan nyalon. Apakah ini produk kaderisasi partai atau karena banyak duitnya misalnya kan? Ini kan perlu dipertanyakan. Tapi kemudian tokoh-tokoh alternatif ini untuk maju sebagai capres seperti itu kan harus ada kemudian peran dari parpol sendiri. Apakah kemudian dari KBPI juga akan merangkul parpol agar kemudian bisa mengakomodir nama-nama yang menurut Anda layak? Kami itu bukan kompetitor parpol. Kami itu membantu menjembatani aspirasi masyarakat intelektual aktivis dengan parpol. Paling tidak apa kami jembatani ide-idenya. Syukur-syukur bertemu orang-orangnya yang nantinya bisa membantu. Karena orang-orang yang telah berkeringat di luar parpol, misalnya teman saya Imam Prasojo, udah belusukan lebih dahulu sebelum Jokowi gitu. Dan saya punya feeling dia merasa nggak cocok, nggak mau diprokrasi. Tapi orang semacam dia ini kan perlu didengarkan pengalamannya.
Syukur-syukur mau dia jadi menteri sosial misalnya. Artinya kemudian tidak Mau. harus menjadi pemimpin, tapi kemudian kontribusinya dapat dirasakan oleh rakyat seperti itu atau bagaimana nih Pak Komar? Gini, sungguhnya sekarang ini namanya leadership itu kan lebih linear horizontal ya, pemimpin. Jadi kalau saja jadi wali kota, bupati itu bagus, sungguhnya ini lebih langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah kalau orang-orang yang ternyata sudah punya akar, prestasi, ini kemudian memperkuat tubuh pemerintahan, ini kan lebih punya akar dibanding tiba-tiba orang tidak tahu dari mana datangnya, karena dapat boarding pass langsung masuk misalnya. Artinya kalau track recordnya sudah jelas membangun ke atas dan berskala nasionalnya akan jauh lebih mudah sebetulnya seperti itu ya Prof. Komar seharusnya. Iya, karena partai itu didirikan harus lebur pada kepentingan bangsa negara. Jadi kalau ada putra baik melayani rakyat, parpol mestinya bangga mengendorse. Jangan kalau ada bupati wali kota bagus yang pro rakyat, Ini tapi jangan. karena berseberangan dengan parpol malah Dihambat, ya? dihambat. Ini berpikir seperti ini yang hemat saya nggak benar ini. Oke, baik. Prof. Komar, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Senang Saya sekali terlalu berbincang dengan bersemangat. Anda. Saya juga bersemangat dengan banyaknya nama-nama tokoh alternatif sebetulnya Iya, seperti iya. itu ya. Terima kasih Prof. Terima Komar kasih, sudah Dah. hadir bersama Terima kami. kasih. Anda kembali bersama Prime Time Talk dan masih membahas mengenai mencari capres alternatif, dan saat ini telah hadir di Studio Berita 1 salah satu akademisi yang dinilai layak diajukan sebagai capres alternatif, Bapak Imam Prasojo. Pak Imam, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak Imam, Anda termasuk salah satu 19 capres alternatif menurut KBPI yang dinilai layak kemudian dijadikan capres alternatif. Ini menerima tidak tantangannya? Istri saya bilang bahwa teman-teman saya ini memang suka melawak, tapi kali ini lawakannya tuh agak sedikit kelewatan. Tapi Artinya apa tuh Pak artinya? Ya, Tantangannya artinya diterima gini, atau tidak nih? dalam kita itu menyumbang kepada negeri ini, itu kan tidak selalu harus menjadi pemain di bidang politik. Ada civil society, activism, ya, ada business community. Nah, juga ada yang menjadi birokrat, ya, yang berkarir di situ. Dan Tapi tidak apakah selalu- kemudian kontribusi gagasan Anda mungkin yang kemudian bisa mengidentifikasi masalah dan mencari solusi akan lebih optimal, akan lebih maksimal jika Anda berada di luar ring politik ataupun tidak menjadi tokoh nomor satu di Indonesia? Justru itu, orang seperti Muhammad Yunus, ya, saya bukan Muhammad Yunus tentu, tapi ini hanya sekedar contoh. Dia kontribusinya ke masyarakat atau negara Bangladesh itu luar biasa. Dia tidak selalu harus kemudian menjadi Perdana Menteri. Gitu. Jadi kita juga jangan terus kemudian menganggap kalau tidak ikut di dalam barisan wilayah politik itu seolah-olah tidak berkontribusi. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga memang mendorong agar muncul kepemimpinan, ya, melalui jalur politik sehingga dia bisa menjadi pejabat-pejabat publik yang kredibel. Nah, ada orang-orang yang bertugas yang memang di situ dia nyamannya dan mungkin bakatnya adalah menyiapkan lahan-lahan latihan. Jangan sampai ada orang tidak pernah latihan sepak bola menjadi pemain nasional. Dia itu atau mungkin pernah latihan tapi di lapangan futsal. Nah, ini yang terjadi di Republik ini, banyak sekali orang yang tidak pernah latihan sepak bola disuruh jadi pemain nasional. Nah, Anda kan sudah punya pengalaman, sudah memiliki modal gagasan, strategi untuk menjadi pemain inti, mungkin tidak masalah seperti itu, Pak Imam? Pengalaman itu macam-macam, ya. Pemain sepak bola saja itu kriterianya banyak, ya. Jadi ada pertama integritas. Integritas itu hanya terlihat, ya. Kita lihat track record. Kalau dia memang dulu latihannya sebagai pengusaha, kita lihat apakah dia pengusaha yang jujur, misalnya. Atau di bidang sosial, apakah dia memang punya komitmen. Itu baru satu pengalaman. Kedua adalah kapasitas. Kapasitas yang kaitannya dengan kebangsaan. Apa dia kapasitasnya di dalam buktinya untuk membangun negeri ini misalnya. Nah, belum lagi tentang kepemimpinan. Nah, jadi kriteria-kriteria ini ya memang harus didorong untuk diukur kepada orang-orang yang nanti akan menjadi calon. Saya setuju, kita semakin hari harus semakin selektif. Jangan sampai orang-orang yang tidak pernah kita kenal apa kontribusinya, terus tiba-tiba dia masuk ke
pimpinan politik yang kemudian seperti Pak Komar tadi mencurigai jangan-jangan ini karena duitnya banyak gitu loh. Nah, itu yang saya setuju itu. Anda memilih zona nyaman untuk berada di luar pemain inti sendiri, tapi dorongan dalam bentuk dukungannya adalah dengan gagasan seperti itu ataupun mensupport. Nah, ini yang juga saya ingin koreksi. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau itu di luar politik itu zona nyaman. Saya tidak ingin merendahkan banyak sekali orang-orang yang dia memilih untuk misalnya menjadi pendidik untuk suku-suku pedalaman, dan itu bukan zona nyaman sama sekali. Ada orang yang memilih untuk kemudian dia menjadi inovator masyarakat paling bawah, berpikir, berpeluh, tidak dikenal, berkeringat gitu. Itu pilihan dia. Nah, seolah-olah kalau terus kemudian orang masuk ke politik itu lebih hebat, lebih berlumpur, lebih berpeluh daripada orang-orang itu. Nah, saya sebagai orang yang mengenal begitu banyak orang ya yang di tengah kesunyian mereka itu mau melakukan itu bukan zona nyaman sama sekali. Kalau sekarang nampaknya orang lebih suka berada di hiruk pikuk tapi kontribusinya nol seperti itu. Nah, nanti ke depan ya orang-orang politisi-politisi yang ke depan mudah-mudahan ada itu dia punya pengalaman ya, entah itu di bidang keterlibatan sosial ya, baik itu sebagai seorang advokator sosial ataupun social entrepreneur atau bahkan sekedar sebagai social provider, social service provider semata, sehingga kepekaannya ya itu tumbuh. Kita lihat belajar dari pemimpin-pemimpin bangsa kita ya yang kebetulan di penjara, tapi penjara luar ya, Bung Karno di Bengkulu, di Bangka, Bovendigul, itu semua berinteraksi dengan masyarakat sehingga dia punya kepedulian, dan hampir semua founding father punya pengalaman seperti itu. Baik. Nah, tapi dia juga punya wawasan kebangsaan. Nah, saya di sini adalah orang yang lebih comfortable, lebih nyaman untuk ikut membangun lahan-lahan itu agar siapapun yang nanti jadi politisi latihannya di situ. Oke, baik Pak Imam, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bisa dialog kembali kami lanjutkan. Pak Imam, sebelum tadi kita membahas mengenai menyediakan lahan dan bagaimana pemain bisa berlatih lebih ekstra kerja keras di situ seperti itu. Menurut Anda sendiri, tapi Indonesia butuh tidak capres alternatif di luar capres-capres yang kemudian telah disodorkan oleh partai politik saat ini? Sangat dibutuhkan. Jadi problem kita, dan saya juga berusaha memahami secara serius tentang kegelisahan teman-teman seperti Pak Komarudin gitu kan. Ini partai ini tadi istilah beliau adalah yang memberikan boarding pass. Tapi problemnya yang diberi boarding pass ini nggak jelas kriterianya. Nah, sehingga muncul gagasan barangkali termasuk orang-orang kayak saya dijadikan semacam kayak kompetitor dalam arti ini loh, ada orang-orang seperti itu. Tetapi yang sebetulnya sedang dicari kalau saya bisa pahami adalah coba apa gagasan kamu terhadap kebangsaan? Terus kemudian direview coba tentang masalah integritasnya. Terus kemudian bagaimana tentang leadershipnya secara kepemimpinan kebangsaan. Jadi tidak hanya sekedar leadership menjadi pemimpin perusahaan semata. Karena ini presiden, bukan sebagai CEO perusahaan yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan pribadi. Ini adalah kepentingan bangsa. Nah, mungkin Pak Komar ini mengumpulkan orang menjadi semacam pembanding ya, dengan kata lain barangkali dia kepengen men-challenge ya, untuk menantang partai. Coba calon-calonmu sebetulnya memenuhi nggak kriteria-kriteria yang lain gitu. Walaupun yang disodorkan juga belum tentu memenuhi kriteria gitu kan. Karena memang calon dari pemimpin dari parpol ini kan identiknya dengan negosiasi dan juga transaksi politik seperti itu. Nah, itulah yang saya kira sedang menjadi bagian kepedulian teman-teman ini. Jadi partai politik terlalu kasat mata dilihat atau dikesankan paling tidak menerima elit-elit politik ya, yang rekornya itu kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu dia kepengen ngadu dengan banyak orang ya, yang coba ini kalau dia bisa ngomong ini untuk bangsa,
calonmu apa yang bisa diomongkan. Kan Karena ada kira-kira banyak gitu. tokoh di luar partai politik yang memiliki Iya. wawasan kebangsaan yang sangat luar Iya, biasa seperti betul. itu ya. Nah, jadi orang kayak saya jadi korban dari apa yang dia. Kalau Imam merasa jadi korban. Ya enggak, maksudnya dalam tanda kutip. Jadi Iya. saya disuruh men-challenge misalnya apa konsep-konsep kebangsaan yang dimiliki oleh calon-calon itu. Nah, nanti kan terus kemudian ada sumbangan, dan kalau dimaknai secara positif adalah juga mudah-mudahan apa yang kita omongkan dari civil society yang tentu calon presiden bayangan ini yang udah pasti nggak akan terjadi gitu kan, itu paling tidak gagasannya bisa masuk. Mungkin itu gagasan yang sedang dijaring, sehingga jangan sampai partai politik itu memunculkan calon-calon serius tetapi tidak memiliki kriteria yang mendekati dari apa yang harusnya ada gitu. Mungkin itu yang sedang sedang digalang. Oke, kita harapkan memang tujuan dari tantangan adanya 19 nama capres alternatif ini memang membuat partai politik juga berpikir keras bagaimana agar calon pemimpin yang mereka usung juga memiliki wawasan kebangsaan yang luar biasa seperti itu ya. Betul. Nah, kalau saya boleh lihat adalah sekarang sebenarnya muncul ya nama-nama yang bagus ya dari kalangan akademisi, misalnya Ridwan Kamil di Bandung itu dia nanti kita lihat apakah dia itu betul-betul berbeda dengan calon-calon yang lainnya. Terus muncul Bu Risma misalnya, yang ini sekarang dia luar biasa dari integritasnya. Terus muncul banyak calon-calon yang sekarang itu bermunculan, tapi levelnya bupati, gubernur, termasuk Jokowi, Ahok segala macam. Nah, Indonesia mungkin akan diisi oleh orang seperti itu, dan kemudian periode orang-orang lama itu akan secara alamiah akan diganti atau digeser, dan kemudian orang-orang itu tidak perlu mencoba lagi karena masyarakat sebetulnya sudah tidak menginginkan dari wajah-wajah itu karena kriterianya sendiri memang tidak memenuhi selera masyarakat. Karena Prof. Komar juga mengatakan enough is enough seperti itu ya Pak Imam. Terima kasih Pak Imam telah hadir dan berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam Pak.